Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Kenapa tuh? Dia jatuh. Hati-hati, Mil. Astagfirullahaladzim. Mas Yanu. Pak Ustadz. Ya Allah, ketemu di sini. Pak, ini nggak apa-apa. Dek, Ade nggak apa-apa. Ya Allah, ikannya berantakan jadi nih. Ya Allah, kok bisa jatuh sih, Dek? Licin jalannya. Oh, licin jalannya. Ya Allah. Tadi liatin bengong aja di situ tuh. Oh, nggak bengong, Pak Ustadz. Oh, tadi berarti Pak Ustadz ngeliat saya? Iya. Nah, tadi saya ingatin pemandangannya bagus banget di Iya, iya, sini. memang benar. Sekalian pengen ketemu sama Pak Ustadz kan. Oh gitu? Iya, Siap, Pak. siap. Kebetulan kan ini kan bulan Ramadan gitu. Saya pengen banyak belajar sama Pak Ustadz. Waduh. Pengen gunain momen Ramadan ini lebih bermanfaat dan berfaedah. Waduh, alhamdulillah. Oh iya, nih Pak Ustadz Bu Ikan mau kemana nih? Mau ngantarin Kamil juga nih ke pelelangan, Mas Yanu. Mau ikut? Wah, boleh banget. Saya Siap, diajak nih. ayo. Alhamdulillah. Ayo, kita bareng. Boleh Pak, sini saya Siap. bantuin, saya bantuin. Berat nih. Nggak apa-apa Pak, Yuk. duluan nih. Dek, adik kaki nggak kenapa-napa? Enggak, kenapa-napa. Alhamdulillah kalau gitu. Oh iya Pak Aman Ustadz. ya? Ini ikannya hasil tangkapan Pak Ustadz? Bukan, ini tuh tangkapannya warga. Oh, tangkapannya warga. Jadi warga yang ke laut tangkap ikan gitu. Berarti sekarang ikannya mau dibawa ke pelelangan? Ya, kita Mau- jual di sana tuh. Oh, dijual di sana? Iya. Wah, pas banget tuh. Boleh kali saya sekali lihat? Ya, harus. Ayo sekalian. Silakan Pak Ustadz. Siap. Misi Bu. Om. Ini ikannya Kamil. Alhamdulillah hari ini. Alhamdulillah ada sedikit Om. Ini sama Halo. Assalamualaikum. Bukan Om, mau belajar. Nanti Kenalin belajar, Pak, saya Yano. Saya mau belajar sama Pak Ustadz Sulaiman. pakai saya terima ikannya nih Bang saja. Siap. Semoga bisa turun lagi besok. Insya Allah siap Om. Pak Ustadz, Pak Ustadz makasih ya sudah bantu Kamil. Udah Mil ya, pulang istirahat ya. Ya. Ayo, Mas Yanu kita ke rumah Tapi Sapung. Oh, iya. Ya, siap. Makasih Om ya. Assalamualaikum. Mana Om? Jalan-jalan. Siap. Mari Pak. Wah, Nah, banyak. ini pinggir laut nih di sini. Banyak ya, saya nggak Pak Ustadz di sini ya. Ya, alhamdulillah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Lagi Halo, ngapain nih? Dede. Weh, Ki. Lagi ngapain, Ki? Ini ngajak orang Ustaz. Waduh. Emang nggak kerjain sama Bapak? Nggak ada Bapak? Bapak lagi di mana Ustaz? Oh, sini biar proses yang kerjain. Nah, ini Kak Yanu nih, Ki. Tuh. Oh, iya. Ki. Iya, Nah, Kak ini Yanu. ada ngapain nih? Selawatan yuk. Rizky, ini kakak liatin kamu ini lagi megang jaring. Iya. Emang Rizky ini biasanya sering melaut gitu? Atau emang bantu bapak? Sering bantu Bapak. Sering ngebantu sering ke laut. Oh, sering bantu bapak. Iya, berdua. Laut biasanya. Nah, kalau misalkan pergi melaut itu, Rizky berangkatnya biasanya dari jam berapa sampai jam berapa, Ki? Dari habis maghrib lah, pulang pagi. Pulang pagi? Iya. Lama banget ya? Pernah nemuin badai gitu? Pernah. Oh, pernah? Iya. Kadang-kadang nerajang ombak kita. Rejang ombak? Ombak gede ya. Masya Allah. Itu tapi Rizky nggak apa-apa, nggak Nggak takut? apa-apa. Biasa kan, biasalah kayak ombak gede gitu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah itu mencintai orang mukmin yang bekerja. Hadis riwayat Tabrani. Pak Ustadz, Ya, siap. ini saya liatin dari tadi kayaknya Pak Ustadz ahli banget ya jahit-jahit gitu. Ini Kita- boleh nggak nih kalau seandainya saya ikut bantuin Pak Ustadz? Ayo sini duduk Boleh sini. nih? Ya, Wah, siap. Mantap. Kita harus serba bisa nih. Harus kayak serba ini. bisa. Jadi buat jaring juga bisa tuh. Nah, ini kan dilepas nih, jadi mau disambung lagi. Boleh saya ini Coba. pegang? Coba gimana? Nah, dimasukin aja ke Ini dalam masuk ke lagi. dalam sini. Terus ini ke sini? Ya, iya. Kemana? Oh, sini. Nah, Iya, iya, sip. iya, iya.
Udah hal itu. Dah, begini. Ya, bentar kesini lagi nih. Oh, ini kesini lagi? Iya, ini kesini lagi. Bentar. Aduh, saya nggak biasa ngejahit, Pak. Jadi maaf nih ya kalau misalnya ada Siap, ganggu. siap, siap. Nih masukin ke, tadi mana lagi? Tadi kayak gini tadi. Oh gini, bentar. Ya. Ini, terus masukin ke dalam sini. Sip. Masuk. Salah. Wah, kayaknya saya nggak ahli nih, Pak. Sungguh hatiku tersentuh melihat seorang anak muda yang tulus mengamalkan kehidupannya untuk membantu orang tua mencari nafkah tanpa meninggalkan kewajiban agamanya. Ayo Pak Ustadz, udah Pak Ustadz, Rizky aja Pak Ustadz yang lanjutin Pak Ustadz. Bisa ya? Iya, bisa, Ustaz. Lanjutin Kak, siap. Iya. Oke. Adik-adik. Pamit dulu ya. Rizky ya. Oh iya, Dede, pamit dulu Kak Yanunya ya. Ayo, Kak Lanjut Yan. salawatan lagi ya. Assalamualaikum. Kita ke rumah Tafisa, Pung. Masya Allah, Pak, ini rumah-rumahnya bagus banget ya, Pak. Iya, iya. Rumah apung gitu. Rumah Apung. Oh, Sebenarnya dulu ini tuh apa namanya? Darat. Tapi abrasi. Akhirnya kayak laut udah jadinya. Oh gitu. Iya Pak, nih saya tertarik banget nih ngelihat ini kan rumah apung ya Pak. Itu gimana sih Pak cara ngebangunnya? Dan berdirinya itu gimana Pak? Sebenarnya apa? Yang penting ada ini aja bambu. Kemudian warga nancep, dipasangin tiang-tiang ini disusun. Simpel aja sih sebenarnya masangnya. Tapi ini kuat nih Pak? Kuat, bisa kuat 4-5 tahun sih. 4-5 tahun? Iya 4-5 tahun, kemudian disulamin lagi diganti gitu. Oh gitu. Tetap direnovasi ya Pak setiap 5 tahun sekali gitu? Ya pasti ada 1 batang, 2 batang tiang yang rusak diganti lagi. Masya Allah. Oh ya Pak, tadi tuh kita kan sempat mampir ke tempat Rizky tuh lewatin. iya, Banyak iya. banget anak-anak salawatan. Itu gimana Pak? Itu emang Bapak yang ngajarin mereka semua? Ya kita kan menanamkan ke anak-anak nih pentingnya sholawat supaya insya Allah nanti di akhirat kita akan mendapatkan syafaat dari Nabiullah Muhammad SAW. Nah, akhirnya anak-anak punya semangat itu untuk senantiasa tiap hari sholawat. Selain daripada baca Quran ya sholawat kepada Nabi. Iya, hebat banget Pak. Kumpul-kumpul, Makasih. masalawatan, berfaedah ya Pak. Amin, dibanding alhamdulillah, kumpul-kumpulnya yang nggak jelas gitu nongkrong-nongkrong nggak ada faedahnya. Nah itu memang kita tujuannya di situ. Bagaimana anak-anak ini ngumpulnya tidak main gadget tapi sholawat. Jadi dengan sholawat, dengan baca Quran ya. Insya Allah jadi lebih adem. Mari Pak. Siap Pak. Ayo kita. Iya. Udah dekat tuh depan. Oh, udah deket ya Pak? Waduh. Alhamdulillah. Alhamdulillah udah sampai Pak. Ini ngomong-ngomong nih tempat ini udah berapa lama Pak berdirinya? Sejak awal 2018. 2018? Ya, alhamdulillah ada 101 santri. 100 berapa? 101 santri. 101 santri. Itu kalau belajar langsung semuanya kumpul di sini? Enggak juga. Nanti dibagi-bagi kelasnya. Ada yang khusus untuk lagi belajar alif ba, ada yang sedang belajar perbaikan Al-Qur'an, ada yang kelasnya sedang belajar menghafal Al-Qur'an. Dari mulai habis asar sih. Habis asar. Siang, pada duhur sudah rame nih. Ini agak menarik juga nih. Iya. Ini kan di atas laut nih Pak. Iya benar. Kira-kira kan pasti ada yang namanya cuaca air pasang kayak gitu Pak. Nah, gimana tuh kegiatan belajar terganggu nggak kalau misalkan air lagi pasang gitu? Kalau sampai saat ini sih belum pernah ya. Tapi kalau di luar kadang anak-anak terganggu di jalan aja. Terganggu di jalan? Untuk akses ke sini Untuk ya, akses Pak? ke sini. Kadang terganggu mereka karena banjir. Kadang tuh sampai lutut tuh kalau lagi rob tuh. Nanti ada tanggul ini yang mengurangi untuk banjir rob itu. Berarti tadinya emang Ya langsung laut. Kita langsung lihat pemandangan laut tuh. Biasanya yang belajar siapa ya Pak? Umur 6 tahun sampai remaja ada. Kemudian ada juga selain anak-anak, ibu-ibu juga. Dan mereka harus daftar. Kita buka pendaftaran setahun sekali. Nah, untuk masuk dan daftar di sini itu, kira-kira biayanya berapa Pak? Nah, ini dia nih Mas Yanu. Kita di sini 100% gratis. Memang tujuan kita tidak mau membebani untuk adik-adik di sini.
Apalagi adik-adik di sini kan kampung nelayan nih. Nah, jadi mereka fokus untuk memenuhi kebutuhan mereka aja. Jangan terbebani lagi untuk pembayaran di sini. Oh iya, Mas Yanu, saya ganti baju dulu ya. Oh, siap. Nah, setelah ini kita ada belajar dengan anak-anak. Oke, Siap, Pak. Saya tunggu di sini ya, Pak Siap. Ustadz. Masya Allah, Pak Ustadz. Ayo kita berangkat untuk belajar. Berangkat kemana, Pak Ustadz? Ada tempatnya. Oh, belajarnya bukan di sini? Bahwa Al-Quran nanti akan datang di hari kiamat untuk menolong kita siapa yang menjadi ahlinya. Ini sih sebenarnya hanya dipakai tempat sholat. Masya Allah, saya pikir di sini pantesan anak-anak belum pada sampai ke sini. Siap. Maaf nih, saya numpang naruh tas di sini ya sama jaket. Oh iya, nggak apa-apa. Biar soalnya panas banget. Oh gitu, iya nggak apa-apa, Man. Aduh, saya pangling, Pak Ustadz ganteng banget nih, berubah. Yuk Pak, mari Pak. Nah, santri sudah pada ngumpul tuh, Mas Yanu. Masya Allah, Pak. Sudah pada nunggu kan? Itu nggak salah dia ngaji di atas kapal loh, Pak. Nah, kita coba nanti bagaimana sensasinya belajar di atas kapal. Seru banget pengalaman pertama saya nih, Pak. Yuk, Pak. Mari silakan, Pak. Menimba ilmu di atas kapal. Pemandangan tak biasa yang membuatku sangat takjub. Mengingatkanku bahwa ilmu bisa dicari dan didapatkan dari mana saja. Assalamualaikum adik-adik. Assalamualaikum. Alhamdulillah adik-adik sekalian, hari ini kita kedatangan tamu. Namanya Kak Yanu. Kak Yanu ini mau ikut belajar dengan kita semuanya. Oke? Oke. Boleh ya? Boleh. Boleh enggak? Nah, baik adik-adik sekalian, sekarang kita buka kembali surat Al-Alaq. Baca bareng ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dari kedua mata Ustadz Sulaiman sangat tergambar jelas ada semangat yang ingin ia bagikan kepada para santri. Semoga kegigihannya dapat membuahkan hasil generasi-generasi cerdas untuk masa depan. Lamal insana ma lam ya'lam. Ya, cukup. 5 ayat dulu. Oke? Nah, ini apa pembukaan, misalnya kita belajar itu seperti ini kayak Masya Allah. Nah, adik-adik sekalian, surat Al-Alaq ini yaitu surat yang pertama kali turun di Gua Hira. Nah, di situ Allah berfirman, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Yaitu bacalah bismi dengan nama bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Nah, khalaqal insana min alaq, yaitu yang menciptakan kamu manusia dari segumpal darah. Nah, kita diperintahkan oleh Allah untuk membaca. Nah, salah satunya yang diperintahkan adalah membaca Al-Quran. Nah, maka adik-adik jangan sampai malas untuk membaca Al-Quran. Nah, baik adik-adik sekalian, kemarin kita sudah menghafal 5 ayat ya. Nah, sekarang adik-adik lanjutkan untuk menghafal sendiri-sendiri ayat ke-6 dari Kalla Innal Insana. Ayo dihafalkan ya.
Masya Allah, mereka rajin banget ya Pak ya. Alhamdulillah. Karena kita menekankan kepada adik-adik semua bahwa Al-Quran nanti akan datang di hari kiamat untuk menolong kita siapa yang menjadi ahlinya. Pak, nih boleh tahu nggak Pak, alasannya Bapak ini mau mengajar mereka itu kenapa Pak? Ada hadis Nabi yang mengatakan khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian itu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Masya Allah, semoga ilmu yang diajarkannya bisa membawa kebaikan untuk dirinya maupun yang menerimanya. Dan menjadi pahala jariah yang diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi bekal di akhirat kelak. Amin ya Rabbal Alamin. Saya alhamdulillah sudah pernah belajar Al-Quran dan alhamdulillah hari ini saya mau mengejar untuk predikat manusia terbaik, yaitu menjadi orang yang terbaik, yaitu mengajarkan Al-Quran. Nah, adik-adik ini insya Allah juga menjadi orang yang terbaik karena sedang belajar Al-Quran. Kak Yanu juga hari ini hadir untuk belajar Al-Quran, insya Allah menjadi orang terbaik. Berarti Pak, kalau untuk belajar Al-Quran itu sebenarnya bisa di mana aja ya Pak? Ya, benar. Di kapal pun kayak gini juga bisa ya Jadi Pak? kadang orang berpikir, belajar harus di tempat yang nyaman, ber-AC mungkin. Harus tempat yang spesifik banget gitu. Tapi ternyata tidak, karena Allah menciptakan bumi ini, dan insya Allah perahu ini nanti akan hadir menjadi saksi. Tempat ini pernah dijadikan oleh hamba-hamba Allah, para santri, para gurunya untuk belajar Al-Quran. Tidak hanya digunakan sebagai mencari nafkah ke laut, tapi digunakan juga untuk belajar. Masya Allah Pak, saya tuh ngedengar semua yang Bapak ceritain semua itu tuh saya ngerasa tersentuh banget Pak. Anak-anak bisa belajar ngaji di sini gitu, dari manapun. Nah, saya ngerasa juga tuh vibes-nya tuh berasa di sini begitu masuk kampung sini tuh adem gitu. Walaupun ini kan panas ya Pak ya. Tapi dari tadi saya datang tuh, Masya Allah, apa Dek? Oh, Al-Quran. Nah, berarti Kak Yanu sekarang yang mau belajar ya, adik-adik. Nah, kita belajar ini surat Al-Kafirun. Nah, coba baca Kak Yanu. Kalau salah Siap. dikasih tahu ya Mas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal. Qul ya, di sini ada panjang. Qul ya ayyuhal kafirun. Iya, terus? La a'budu ma A'budu ma. Di sini nggak ada panjang ya. La a'budu ma ta'budun. Ternyata membaca Al-Quran tidak serta-merta hanya mampu membacanya, tapi juga memahami panjang pendeknya satu huruf saat dibaca. Alhamdulillah, Pak Ustadz Sulaiman mengajariku dengan penuh kesabaran dan sangat hati-hati. Kemudian yang terakhir coba. Lakum dinukum waliyadi. Nah itu alhamdulillah. Nanti kalau terbiasa terus kita belajar Al-Quran, kita terus baca, insya Allah nanti akan lancar. Nah nanti tinggal hukum-hukum tajwidnya nanti diperhatikan, panjang pendeknya. Tapi yang penting kuncinya sebenarnya kita harus terus belajar, mengulang-ulang terus belajar Al-Quran itu. Masya Allah Pak Ustadz, saya jadi malu nih karena saya masih salah-salah bacanya gitu. Tapi makasih Pak Ustadz udah ngajarin saya. Tidak ada kata terlambat. Semua orang punya kesempatan untuk belajar. Alhamdulillah. Adik-adik maaf ya kalau tadi kakak agak salah baca-bacanya ya. Kakak jadi malu nih sama adik-adik semua, udah pada lancar bacanya. Alhamdulillah. Ini saya balikin lagi.
Wah, Masya Allah. Saya senang banget hari ini, Pak. Alhamdulillah. Karena udah bersempatan mengunjungi tempat Pak Sulaiman bersama teman-teman santri sekalian gitu. Karena Banyak pelajaran ya, ya? banyak sekali pelajaran yang saya dapatkan hari ini. Dari mulai apa tadi? Ngejahit jaring sampai tadi jual ikan juga. Terus ternyata belajar ngaji itu nggak cuma di masjid gitu. Ternyata di atas perahu, di atas kapal juga bisa. Masya Allah, di mana aja. Ya Allah. Semoga Bapak selalu diberi kelancaran dalam mengajar para santri dan semoga berkah selalu untuk Bapak dan para santri. Amin. Dan jangan bosan untuk kesini. Nggak akan pernah bosan, Pak. Nggak akan pernah bosan. Terima kasih ya Pak, sekali lagi saya izin pamit. Assalamualaikum Pak Ustadz. Pak Ustadz. Terima kasih aku sudah hafal surah Al-Mulk 1 sampai habis dan juga surah Al-Zalzalah. Alhamdulillah. Jadi jangan dilupa untuk diulang terus. Ya, di murojaah ya. Dan ditambah lagi hafalannya. Masya Allah, Adek. Ada semangat terus ya belajar baca Al-Qur'annya. Keren, tadi kakak ngeliat kamu baca Al-Qur'an tuh lancar banget sampai kakak malu tadi, tau nggak? Karena banyak salahnya ya. Maafin kakak ya kalau banyak salahnya. Pokoknya sukses terus, oke? Tos dulu. Nah, kakak pamit ya. Iya. Ya udah. Assalamualaikum, Pak. Siap. Hati-hati. Iya. Ilmu adalah hiasan lahir, sedangkan agama hiasan batin. Ilmu memberikan kekuatan dan menerangi jalan, sedangkan agama memberi harapan dan dorongan jiwa. Ya Allah, ilmumu hari ini menambahkanku satu bekal lagi untuk melanjutkan perjalanan. Mudah-mudahan semua menjadikanku pribadi yang lebih baik lagi hari ini. Dengan ilmu